Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Karim ya Dzal Jalali wa Ikrami wa Azimi Sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, setiap muslim di dunia ini diwajibkan untuk berpuasa selama bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam puasa ini ada rukun, syarat, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Di antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Pertanyaannya sekarang, bagaimana hukum mencicipi makanan bagi juru masak ataupun ibu rumah tangga? Mencicipi berarti, apa artinya mencicipi? Berarti mencicipi itu adalah mencoba. Mencicipi itu adalah mencicipi makanan di ujung lidah. Ya, di ujung lidah. Tidak masuk ke dalam tenggorokan. Ya, tidak masuk ke dalam. Bagi ibu ataupun juru masak itu adalah hal yang penting. Ya, karena untuk memastikan makanan ini sudah pas atau belum rasanya, asin atau tidak, ya sudah manis atau belum. Bagaimana hukum mencicipi makanan atau masakan tersebut? Menurut para ulama, mencicipi makanan atau masakan tersebut hukumnya adalah mubah, asal sesuai dengan kebutuhan, ya, seperti memastikan rasa makanan tersebut bagi para juru masak ataupun ibu. Hal ini ditunjukkan oleh dalil, ya, dalil yang menunjukkan hal ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Abbas qala la ba'sa ayyadhuqal khalla awi syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaimun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, tidak masalah apabila seseorang yang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk kerongkongannya, ya, sedangkan dia itu sedang berpuasa. Mencicipi makanan itu hanya di ujung lidah, tidak masuk ke dalam kerongkongan, ya, sedikit di ujung lidah. Kemudian dikeluarkan lagi, dilepaskan yang sedikit makanan tersebut. Kemudian ada ulama juga yang mengatakan di antara sejumlah makruh dalam berpuasa ialah mencicipi makanan, karena dikhawatirkan makanan tersebut, ya, atau masakan tersebut ketika dicicipi masuk ke dalam kerongkongan yang akhirnya membatalkan puasanya. Nah, ini dianggap makruh oleh sebagian ulama yang lain. Ya, dengan kata lain, setelah mencicipi makanan di ujung lidah, kemudian bekasnya masuk ke dalam kerongkongan tersebut. Jadi, bagaimana hukum mencicipi makanan tersebut? Ya,
mencicipi makanan bagi juru masak ataupun ibu dengan ujung lidah, lalu melepeh kembali, ya, mengeluarkan kembali, itu adalah mubah, asal tidak masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian mencicipi makanan, ya, oleh seseorang yang tidak begitu penting, ya, bukan pekerjaannya, tidak begitu penting, kemudian dia mencicipi makanan, ya, itu dianggap makruh, ya, adalah hukumnya makruh, ya, karena dikhawatirkan makanan itu masuk ke dalam kerongkongan, kemudian ke lambung, yang akhirnya membatalkan puasanya. Nah, jadi para pemirsa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, mencicipi makanan itu harus hati-hati, ya. Mencicipi sedikit di ujung lidah, kemudian mengeluarkannya, ya, walaupun sedikit, ya. Kalau masuk ke dalam kerongkongan, ya, itu akan membatalkan puasa kita, sedikit ataupun banyak, ya, misalnya seujung sendok ataupun banyak makan yang masuk, itu akan membatalkan puasa kita. Jadi jika kita khawatir, ya, masakan tersebut masuk ke dalam perut kita, lebih baik kita tidak perlu mencicipi makanan tersebut. Demikian ulasan kita pada hari ini. Semoga kita bisa terhindar dari hal-hal yang membuat ibadah kita menjadi berkurang. Mudah-mudahan kita menjadi makhluk, ya, dengan derajat yang muttaqin. Ini saja, kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.